Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan qawaid fi tauhid al-uluhiyah. Pembahasan tentang kaidah-kaidah di dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Berkata muallif hafizahullah taala, syirkul uluhiyah far'un an syirkir rububiyah. Kata beliau, kaidahnya kesyirikan di dalam uluhiyah, kesyirikan di dalam ibadah itu cabang dari kesyirikan di dalam rububiyah terlebih dahulu. Yani secara umum orang ketika beribadah kepada selain Allah, dia sebelumnya telah meyakini bahwa sesuatu yang dia sembah selain Allah, yang dia ibadahi selain Allah itu, dia yakini bahwa yang disembah tersebut diyakini memiliki kekuatan gaib yang dia mampu menciptakan atau mampu mendatangkan manfaat atau mampu menolak mudarat. Makanya tidak mungkin ada orang nyembah tisu misalnya atau nyembah air aqua ini karena tidak meyakini di dalam air aqua ini ada sesuatu yang bisa menghidupkan, mematikan, menciptakan, atau yang dia mampu untuk menolak bala atau mendatangkan bala. Oleh karena itu kalau ada orang berbuat ibadah misalnya kepada Nyi Roro Kidul dengan menyembelih binatang dalam rangka pengagungan kepada Nyi Roro Kidul, karena dia meyakini Nyi Roro Kidul adalah penguasa apa? Nah, meyakini penguasa ini yang disebut rububiyah. Meyakini ada penguasa selain Allah di situ, ada penguasa laut selatan dan semisalnya. Dan ini sesuai dengan pada kaidah sebelum yang kita telah bahas, yaitu asyirku fi rububiyah. Ini persis ya kaidahnya. Asyirku fi rububiyah muqaddimatun lisyirki fil uluhiyah. Jadi syirik dalam rububiyah sebagai pendahuluan sebelum nanti jatuh kepada syirik ibadah. Ketika dia meyakini bahwa ada penguasa di sebuah daerah, di sebuah tempat ini, maka ketika meyakini ada penguasa ini berarti rububiyah, maka dia nanti akan melakukan ubudiyah dengan mempersembahkan persembahan, dan itu bentuk ibadah. Ya, berkurban, mempersembahkan sesembahan atau persembahan-persembahan, atau dia meminta kepada selain Allah, kepada penguasa tersebut. Minta selamat kepada penguasa laut selatan misalnya, dan seterusnya. Ini saya kira kaidah yang sangat jelas ya. Yani syirkul uluhiyah far'un an syirkir rububiyah. Syirik dalam uluhiyah cabang dari syirik rububiyah, atau syirik rububiyah muqaddimah, pendahuluan sebelum orang jatuh kepada syirik uluhiyah. Maka tidak ada yang orang nyembah tisu, tidak ada orang yang mempersembahkan misalnya sesembahan ya, sembelihan hewan kepada air aqua ini atau kepada tisu, kepada meja ini, tidak, karena dia tidak diyakini adanya kemampuan-kemampuan gaib. Makanya para jamaah, ada orang kalau minta tolong kepada selain Allah ya, kepada makhluk, orangnya masih hidup namun orangnya jauh, tapi dia minta tolong kepada orang tersebut, ini dihukumi syirik para jamaah, kecuali kalau orangnya di hadapan, tolong, minta tolong ambilkan air. Ini tidak masalah, dibolehkan minta tolong kepada selain Allah, kepada makhluk kalau dianya mampu dan di hadapan kita hadir orangnya, belum mati. Tapi kalau ada orang ini hidup namun jauh, orangnya di Sumatera misalnya atau orangnya di Mekah, minta tolong diambilkan air, di sini ngomongnya, itu dihukumi syirik dari sisi mana? Karena pasti dia meyakini dalam hatinya bahwa orang yang di Mekah itu memiliki apa?
memiliki kekuatan gaib sehingga dia minta tolong kepada orang yang ada di Mekah tersebut. Beda kalau telepon ya, telepon orang di Mekah transfer fulus 1.000 real, itu enggak masalah, bukan syirik itu. Tapi minta ambilkan air kepada orang yang ada di Mekah, dia ngomongnya di Bangil ya, misalnya Syekh Fulan tolong minta air saya 1 gelas saja, wahai Syekh Fulan, wahai wali Fulan, dan seterusnya, itu dihukumi syirik. Taib. Jadi minta kepada selain Allah yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, itu yang dihukumi syirik. Kaidah berikutnya jemaah, asyirkul akbar atau asyirku akbarul kabair wa adlamu zulmi alal itlaq. Syirik itu akbarul kabair. Nanti akan ada kaidah setelah ini juga tentang pembahasan pembagian dosa jemaah. Jadi syirik itu dosa yang paling besar dan kedoliman yang paling dolim secara mutlak, nggak ada yang mengalahkannya. Dan ini banyak sekali dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang bahwa kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar, bahkan dosa yang tidak diampuni cuma kalau dia mati belum tobat. Terbayang tidak kalau orang ya subhanallah membuat dosa itu lalu Allah tidak beri ampunan di akhirat? Berarti kalau masuk neraka itu tidak akan keluar selama-lamanya di neraka, abadi, tidak keluar walaupun 1 detik pun tidak akan keluar dan tidak akan istirahat sedikit pun. Berarti menunjukkan bahaya dosa syirik ini. Jadi syirik, asyirku akbarul kabair wa adlamu zulmi alal itlaq. Nah, wa adamu ma nahaka Allahu anhu. Dan syirik adalah sebesar-besar larangan yang Allah larang para jemaah. Ya. Maka kita harus ingat, orang mungkin melihat dosa itu hanya dosa-dosa berzina, mencuri, merampok dan semisalnya. Tidak pernah terbayangkan dosa ada yang di atas kejahatan membunuh, memutilasi orang, mencincang manusia misalnya, itu dosa besar. Namun ada loh yang lebih besar dari itu yang harus kita pahami. Terkadang sebagian kaum muslimin menganggap dosa yang besar itu ya begitu, yang membunuh lalu mencincang misalnya, memutilasi misalnya, kejam, jahat, bengis. Ada yang lebih jahat dari itu, yaitu dia menyekutukan Allah, dia meminta beribadah, berdoa kepada selain Allah, yang itu disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Ya, justru sebaliknya kalau sekarang orang berbuat syirik begitu kadang dianggap justru sebagai orang soleh, kadang-kadang nggak dianggap dosa jemaah. Waliyadzubillah, ini bahayanya. Jadi samar sekali. Maka wajar kalau Nabi mengatakan bahwa asyirku, syirik itu adalah akhfa, dia lebih samar min dabibin namal, lebih samar dari dabib, dari rayapannya semut jemaah. Kalau Ibnu Abbas lebih detail lagi, lebih samar dari rayapan semut di batu hitam di gelapnya malam 3. Semutnya ireng ya, merayap di batu yang juga hitam waktu petang-petang gelap malam, itu tambah ndak ketok. Ini kata Ibnu Abbas. Tapi kalau hadis Nabi tidak Nabi sebut begitu, tapi Nabi mengatakan ittaqu hadza syirka, takutlah kalian dengan syirik ini kata Nabi, fa innahu akhfa min dabibin naml, karena dia lebih samar dari rayapan semut. Ya. Lalu sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, kaifa nattaqi? Bagaimana kita menyelamatkan diri? Wa akhfa min dabibin naml, sementara dia lebih samar dari rayapan semut. Bagaimana cara kita selamat ya Rasulullah? Jadi kayaknya orang-orang jatuh semua kalau begitu. Samar syirik ini. Tidak semua orang tahu terkadang. Maka ngaji tauhid ini cuma harus diulang-ulang sampai paham betul apa itu tauhid dan apa itu syirik. Ya. Lalu Nabi mengatakan, qulu, baca oleh kalian doanya. Nah ini doa. Dan hadis sahih riwayat Imam Ahmad hadis ini. Baca doanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Boleh diganti domir dengan domir
ana ya, domir aku. Kalau tadi domir kami. Allahumma inna na'udzubika itu kami. Boleh aku, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Boleh. Tapi maknanya kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Ya. Baik. Allah berfirman jemaah di dalam surah Luqman ayat yang ke-13, innasyirka ladzulmun azim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling zalim. Dan zalim itu tiga macam. Ada zalim kepada Allah seperti zalim kesyirikan. Yang kedua zalim kepada diri sendiri kita dengan berbuat maksiat. Jadi syirik itu hakikatnya ya zalim kepada Allah dan juga zalim kepada diri kita, maksiat karena syirik itu. Namun zalim kepada diri kita sendiri seperti zalim dengan berbuat maksiat. Berzina, minum khamar waliyadzubillah, termasuk maksiat-maksiat yang dianggap kecil namun hakikatnya dosa besar jemaah. Maka antum kalau bisa baca buku yang bagus ya tentang masalah ini dosa-dosa yang dianggap remeh manusia padahal itu dosa besar. Bukan dosa kecil. Yani dosa besar itu tidak hilang hanya dengan istighfar saja. Tidak hilang hanya dengan wudhu saja, tidak hilang dengan sholat saja. Dosa besar itu jemaah harus membutuhkan kalau ingin hilang dengan tobat khusus. Kecuali spekulasi nanti dapat syafaat. Spekulasi tapi artinya enggak tobat pun dari dosa besar, spekulasi bisa diampuni Allah, bisa diazab oleh Allah Azza wa Jalla, tergantung daripada kehendak Allah. Dan itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Orang berbuat dosa besar belum taubat ke bawah mati, di akhirat tahtal masyiah. Ya. Namun itu spekulasi, enggak pasti gitu jemaah. Makanya Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika, namun syaratnya liman yasha. Allah tidak ampuni dosa syirik dan Allah ampuni di bawah kesyirikan, namun bagi siapa yang Allah kehendaki saja. Maka insya adzabu insya ghafaralah. Kalau Allah kehendak Allah ampuni, kalau tidak Allah siksa orang yang mati belum taubat membawa dosa besar. Adapun dosa syirik sudah enggak ada ampun. Dosa syirik enggak ada syafaat. Tidak halal syafaat bagi dia jemaah. Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi orang pelaku dosa besar, bukan syirik, bukan dosa besar selain syirik dari umatku. Fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaatku bagi pelaku dosa besar, bagi pezina itu, jika umatku mati tidak berbuat syirik, berbuat zina, ada harapan dapat syafaat Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat itu modalnya adalah tauhid teman. Syafaat itu modalnya tauhid. Allah tidak ridha kepada ahlu syirik, maka Allah tidak akan beri tidak diizinkan Nabi Muhammad memberi syafaat. Ada orang kafir yang tidak membuat tauhid diberi syafaat, ini kekhususan dan hanya satu-satunya di muka bumi, satu-satunya dari makhluk. Jadi jangan sampai dianggap banyak orang kafir pun dapat syafaat Nabi, enggak. Itu pun syafaat bukan keluar dari neraka, bukan. Ya. Hanya syafaat itu litakhfifil adzab faqat. Hanya sekedar coba. Untuk meringankan azab saja. Sebab kalau tidak lakana fidarkil asfali minan nar. Kata Nabi, laula ana, seandainya bukan karena aku, lakana fidarkil asfali minan nar, maka sungguh dia akan ada di bawah keraknya neraka. Tapi karena sebab Rasulullah paling ringan dia, maka disebut dalam hadis ahwan adabi ahli nar, seringan-ringan siksa penduduk neraka adalah siapa? Abu Talib. Dan ini kekhususan, makanya syafaat Nabi kepada Abu Talib ini syafaat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi syafaat itu jemaah yang milik Nabi Muhammad, ya, ada khilaf ulama antara 3 atau 4. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki syafaat khususnya hanya 3 saja, sebagian ulama 4 saja. Selain itu, selain Nabi Muhammad pun punya syafaat atas izin Allah. Ya, apa syafaat khusus Nabi Muhammad? Yang pertama syafaatul uzma, syafaat beliau di padang mahsyar, li faslil qada, syafaat untuk seluruh makhluk, muslim kafir dapat syafaat ini. Syafaat untuk apa?
syafaat agar keputusan Allah disegerakan. Jadi manusia itu menunggu di padang mahsyar jemaah, dan tanpa ada kejelasan. Tanpa kejelasan ini kapan ini dihisab ini. Manusia sampai menderita di padang mahsyar entah berapa juta triliun tahun wallahu alam. Sehingga manusia menderita, datang kepada para nabi dan tidak mampu memberikan syafaat mereka kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah, kata Nabi, sal tu'tah wasfa' tushafa. Muhammad, mintalah, kamu akan diberi oleh Allah. Wahai Muhammad, berilah syafaat, kamu akan diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Barulah Nabi memberi syafaat agar manusia segera dilakukan yakni ketetapan hukumannya. Yang neraka ya neraka, yang surga ya surga. Yang kedua, syafaat membuka pintu surga jemaah. Jadi pintu surga itu tertutup. Pintu surga tertutup, maka ada istilah Allah membuka pintu surga di waktu-waktu tertentu. Kenapa? Karena pintu surga memang tertutup. Sehingga Allah buka di waktu tertentu. Saat diantaranya bulan apa jemaah? Ramadan. Adapun neraka sebaliknya, neraka itu terbuka terus sehingga ada saat-saat ditutup, menunjukkan yakni Allah bebaskan hamba-hamba dari masuk neraka, menunjukkan Allah turunkan rahmatnya. Surga dibuka, neraka ditutup, menunjukkan turunnya rahmat. Juga di bulan Ramadan. Dan ada waktu lain jemaah, ketika adzan, ketika waktu zuhur, itu juga waktu dibukanya pintu surga. Jadi pintu surga itu tertutup dan tidak akan bisa siapapun hamba Allah masuk surga kecuali harus dibuka pintunya, dan tidak ada bisa membuka pintu surga siapapun ya dari makhluk kecuali hanya Nabi Muhammad yang pertama kali membukanya. Kata Nabi, ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga. Faqala al-khazin, maka penjaga surga berkata, lihat di sini Nabi ini hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, hadis sahih. Wa qala al-khazin, dan berkata khazin. Apa khazin? Penjaga. Nabi harusnya menyebutkan namanya. Betul tidak jemaah? Karena mengakhirkan penjelasan saat penjelasan dibutuhkan nggak boleh. Ketika Nabi mengatakan ini harusnya Nabi sebut namanya. Siapa nama penjaganya? Nabi nggak sebut, berarti memang nama penjaga surga nggak ada namanya. Bukan nggak ada, nggak disebutkan. Siapa namanya? Wallahu alam. Namun yang masyhur siapa jenengan namanya katanya? Ridwan wong bangil sing dodolan, enggak disebut jemaah, termasuk malaikat maut. Nabi hanya mengatakan summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Lalu datang malaikat maut, malakul maut, sehingga duduklah di arah kepala orang yang akan dicabut nyawanya. Jadi Nabi enggak sebutkan summa yaji'u Israil, enggak Nabi sebut Israil. Makanya Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum jenazah, beliau mengatakan bahwa nama Israil adalah nama kemungkinan dari Israiliyat, dari cerita-cerita kaum Bani Israel, dari orang-orang Yahudi Nasrani, yang mana kita tidak boleh mendustakan dan tidak boleh menetapkan. Jelas ya? Kalau datang berita dari akhir kitab, apa sikap kita sebagai muslim? Jangan membenarkan karena kita yakin ajaran mereka sudah berubah, namun juga jangan mendustakan karena bisa jadi juga benar gitu loh. Karena mereka ajarannya ada sisa-sisa ajaran yang benar, namun mereka sudah campur adukan dengan yang batil. Oleh karena itu sikap kepada berita-berita dari ahli kitab, berita loh jamaah ya. Berita, kalau hukum jelas, sikap kita jelas kalau hukum. Kalau hukum itu ditakrir oleh syariat kita, kita boleh mengamalkan hukum tersebut. Sebagaimana contoh puasa Daud syariat nabi-nabi yang lama, nabi-nabi yang terdahulu, namun ditakrir, dibenarkan dalam syariat kita, maka boleh puasa Daud, puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari ya. Berapa lama jemaah puasa sehari buka sehari? Puasa Daud itu berapa lama? Ya 1 bulan jemaah.
Jadi puasa Daud itu bukan kayak kebanyakan kita nih. Puasa Daud, kapan? Besok mulai. Jadi besok mulai apa? Puasa, ya wis. Puasa besok, niat puasa Daud. Lalu besoknya ya batal kan, harus ndak puasa. Lalu besoknya ya wis, ya berarti masih hari. Puasa apa jeneng itu? Bukan puasa Daud. Puasa Daud itu buka sehari, batal sehari, buka sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, begitu. Selama berapa? 1 bulan. Maka orang yang sudah puasa Daud tidak butuh kepada Senin Kamis. Enggak ada yang bisa mengalahkan puasa Daud. Enggak butuh kepada puasa 3 hari setiap bulan, enggak butuh sudah. Enggak ada yang lebih mantap, lebih dahsyat dari puasa Daud. Ada orang sampai kemaruk jemaah, Ustaz. Ini anak nih puasa Daud, tapi pengen juga Senin Kamis. Pengen juga puasa 3 hari dalam 1 bulan. Anak bilang kapan waktunya? Enggak akan mampu kita, enggak akan sempat. Karena puasa Daud itu tiap hari. Sampai 1 bulan diselingi dengan berbuka, itu sudah. Maka orang yang puasa Daud dianggap puasa seumur hidup. Masya Allah. Karena dia kan tiap bulan puasa, tiap bulan puasa. Maka seperti puasa seumur hidup. Dan puasa seumur hidup haram hukumnya. Namun dibolehkan. Jadi puasa Daud bagi orang-orang yang memang ahlinya sudah. Yang memang jagonya di dalam urusan puasa sudah. Nah antum yang baru mulai ojo coba-coba jamaah. Kalau yang antum belum pernah ya, ojo puasa Daud sih langsung. Puasa sebulan 3 hari dulu ya. Sudah mampu Senin Kamis. Mampu di atas itu baru puasa Daud. Lebih mampu lagi enggak ada sudah. Itu paling pol guys. Jelas jemaah ya, paling pol. Ojo langsung puasa Daud, langsung legre jemaah. Bahkan bisa jadi lupa terus. Dia minum saja, lupa karena enggak pernah puasa. Lupa lagi. Ya. Baik. Jadi syafaat Nabi yang khusus adalah membuka. Jadi kunci surga ada pada Nabi Muhammad. Maka berkata khazin saat itu, "Man, siapa engkau?" Ya, kata Nabi, "Fastaftihu, aku minta dibukakan pintu surga." Lalu waqala al-khazin, dan penjaga surga berkata, "Man, siapa?" Maka Nabi mengatakan, "Qal ana Muhammad." Kata Nabi, "Aku Muhammad." Ini juga diantara adab sama ya. Kalau ditanya siapa, itu ojo ngomong ana, jangan, nggak boleh. Ngomong saya itu nggak boleh. Siapa? Saya. Lalu sopo? Iya saya. Lalu sopo saya itu? Maka Rasul pernah marah kepada sahabat. Ketika sahabat ketuk pintu Nabi, Nabi tanya, "Man ana?" Kata Nabi, "Man ana." Kata Nabi, "Man ana." Lalu Nabi buka pintu sambil Nabi ngomel-ngomel. Kata Nabi, ana, kata Nabi. Nabi saja sampai jengkel. Nabi apalagi kita. Nabi sampai jengkel. Akhirnya Nabi kasih tahu, jangan kalau ditanya ana, tapi jawab siapa, fulan. Bahkan fulan pun banyak yang sama toh. Man, Muhammad man. Ya, apalagi di Arab biasa. Kalau di Arab banyak nama yang sama, orang tuanya pun sama. Muhammad bin Ahmad itu banyak sekali. Ahmad. Masih ditanya itu antum. Antum kalau di Arab masih ditanya itu. Muhammad Ahmad man? Muhammad Ahmad sopo? Yani apa kabilahnya? Apa marganya dan seterusnya. Muhammad bin Ahmad misalnya Al-Qahtani Al-Asiri atau As-Sagaf di sini As-Sagaf ya, As-Saqaf. Cuman orang Indonesia susah ngomong. As-Saqaf jadi As-Sagaf wes. Ya, padahal As-Saqaf itu Qaf As-Saqaf. Baik. Nah demikian jam. Jadi kalau ditanya man, sebut nama ya akhi, telepon. Apalagi konco lama telepon. Man, siapa? Ana, mau lali. Ana, lu siapa ya akhi? Antum mau lali? Siapa? Ana, lu mau lali? Ya lali. Harus sebut nama. Ternyata konco SD. Oh ya pantas lali. Ya. Akhirnya apa kata malaikat surga, penjaga surga? Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Memang hanya engkau aku diberi untuk membuka pintu surga dan tidak boleh dibuka selain kepada engkau sebelummu. Nah, jadi pintu membuka pintu surga. Yang ketiga jemaah, syafaat Nabi untuk siapa? Abi Thalib li takhfifil adab, untuk meringankan siksa. Nah, sampai sini ada ulama berpendapat cuma 3 ini syafaat Nabi. Adapun syafaat Nabi bagi pelaku dosa besar agar keluar dari neraka, atau orang yang sudah diponis untuk masuk neraka enggak jadi masuk neraka, atau syafaat bagi ashabul a'raf, orang yang kebaikan keburukannya seimbang,
itu pun nanti akan mendapatkan syafaat itu milik Nabi dan juga milik selain Nabi Muhammad, termasuk antum semua orang-orang beriman akan mampu memberi syafaat atas izin Allah Azza wa Jalla. Ini akidah kita ahli sunnah. Jadi para nabi yang lain, para malaikat, orang beriman memberi syafaat di akhirat kelak. Bahkan anak yang meninggal dalam buayan, anak meninggal sebelum lahir, guguran di kandungan misalnya, atau yang meninggal itu mampu memberi syafaat kepada orang tuanya untuk masuk surga. Maka syafaat-syafaat itu ada yang khusus milik Nabi dan sebagian ulama mengatakan 3, sebagian mengatakan 4. Salah satunya lagi apa jemaah? Masuk surganya umat Muhammad 70.000 tanpa hisab, tanpa adab. Nah, sebagian ulama mengatakan ini juga khusus Nabi Muhammad. Sebagian ulama yang lain tidak. Ini juga mampu selain Nabi Muhammad untuk agar masuk surga 70.000 tanpa hisab, tanpa adab. Namun wallahu alam yang rajih syafaat khusus Nabi adalah 4 ini ya. Termasuk karena hadis Uqasha atau hadis Ibnu Abbas ya, tentang umat yang ditampakkan kepada Nabi lalu ada yang masuk surga 70.000 tanpa hisab, tanpa azab. Dan saat Uqasha minta tolong kepada Nabi agar didoakan masuk golongan tersebut, Nabi mengatakan anta minhum, kamu masuk golongan itu. Lalu ada lagi sahabat yang lain bangkit ya, udullaha li ya Rasulullah aku minhum, doakan aku ya Rasul agar aku juga termasuk golongan mereka. Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Uqasha. Oh, kamu sudah kedahuluan sama Uqasha. Ini adabnya Nabi jemaah. Nabi enggak nyinggung orang gitu loh. Enggak nyinggung orang. Nabi enggak mengatakan, "Oh, kamu enggak pantas, kamu enggak cocok, wajahmu enggak pas." Enggak. Nabi mengatakan Uqasha mendahuluimu. Dan juga hikmahnya yang kedua, agar orang yang lain ya tidak bangkit lagi sudah. Nanti kalau dibuka terus mungkin akan terus minta. Ketika dikatakan didahului oleh Uqasha berarti nggak ada yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ya. Tapi kalau dikatakan oh kamu nggak pantas, mungkin orang ketiga akan bangkit. Oh kalau saya ya Rasulullah, kalau saya nggak pantas, kalau saya nggak pantas. Oh nanti akan terus bangkit, nggak putus-putus akhirnya. Maka Nabi tutup dengan perkataan sabaqaka biha Uqasha. Ya, ini diantara cara Nabi dalam berdakwah, cara Nabi di dalam menyampaikan ilmu, ya, penuh hikmah, tidak menyinggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu Nabi itu kalau menghukumi pun sebelumnya al-istifsal, minta penjelasan, minta perincian. Kenapa sebab melakukan hal tersebut? Enggak langsung vonis ya, Ma. Karena mungkin orang bisa jadi diberi udzur. Jadi jangan kita bahas tentang masalah hukum mengkafirkan ini. Ya. Contoh jemaah. Di kita ini banyak kasus tentang, dan sering saya mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Katanya, Ustadz, bagaimana kalau suami itu sering sekali menceraikan istrinya, mengatakan kamu saya cerai, kalau bertengkar cerai, sudah hampir 10 kali lebih katanya. Sementara cerai kan berapa katanya? At-talaqu marratan, cerai yang bisa rujuk itu cuma 2 kali saja. Kalau sudah 3 kali, sudah talak bain kubro. Sudah selama-lamanya nggak bisa balik kecuali perempuan nikah dengan laki-laki lain. Dan laki-laki yang ini normal nikahnya dan menceraikan secara normal baru bisa balik. Nah sekarang bagaimana kasusnya? Jemaah sekalian, jawabannya itu diberi udzur orang seperti itu ya. Diberi udzur. Ini jangan dihukumi berarti itu zina selamanya karena sudah cerai nggak bisa balik lagi. Lah. Orang semacam itu ya, yang setiap bertengkar cerai karena bodoh, makanya mungkin perlu khusus bahasan karena ngajinya kadang-kadang enggak tuntas-tuntas. Bahasan kita kalau ngaji fikih jemaah ya, ngaji baru sholat saja sudah lama sekali, sudah hampir 2 tahun babnya masih sholat saja. Belum nyampe kepada bab nikah, belum nyampe bab tolaknya belum. Harusnya memang ada edukasi kepada kaum muslimin tentang masalah talak ini. Supaya tidak serampangan, tidak juga bermudah-mudah, dan supaya paham hukumnya. Jadi orang seperti itu jemaah ya, jawabannya diberi udzur jemaah. Orang tersebut jahil. Jadi walaupun dia cerai tiap hari ngomong cerai, itu sudah jahil orang itu. Namun harus diajari. Haram. Bagaimana kondisi hadis yang mengatakan salasatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang seriusnya dianggap benar, bercandanya pun dianggap benar. Salah satunya apa? Cerai. Jadi kalau orang ngomong cerai, jatuh. Nah,
Betul itu jemaah. Namun ini bagi orang yang paham, yang mengerti hakikat apa makna cerai. Ada loh jemaah kalau di kampung itu yang disebut cerai itu adalah, ya ini ada loh, entah antum termasuk orang ini apa enggak. Di kampung jahil orang ini disebut cerai itu kalau dengan istrinya datang ke Lebe atau ke Pak apa? Datang ke Pak Mudin, istrinya diajak Pak Mudin cerai, itu baru disebut cerai. Kalau tiap hari bertengkar ngomong cerai sama istrinya, dia meyakini itu bukan cerai. Ada yang seperti itu. Maka orang seperti ini tidak jatuh cerai itu jemaah, harus diberi uzur itu. Jahil itu, namun harus diajari. Namun jangan dihukumi, oh ente sudah 10 kali berarti sekarang ente zina terus itu. Haram sudah ente. Lala, orang seperti itu harus diberi uzur. Karena dalam Quran pun disebut azam. Azam itu orang yang memang betul-betul niat talak, ya, niat talak. Makanya kalau ada laki-laki mengatakan kepada istrinya, kamu sudah saya usir, pulang kamu ke rumah orang tuamu, saya sudah muak sama kamu. Ini jatuh cerai tidak? Al-jawab, tidak jatuh cerai kecuali dengan niat. Maka cerai itu harus ada azam. Terus yang kedua, disebut cerai itu azam, disebut niat kalau paham hukumnya, paham hakikatnya jemaah. Orang kalau tidak paham bagaimana dia akan dihukumi? Tidak paham dia. Maka harus paham apa itu cerai. Karena itu tadi contohnya, orang di kampung itu sebagian orang ya, cerai itu bukan itu. Cerai itu bukan ucapan cerai. Jadi kalau bertengkar cerai itu bukan cerai, itu hanya bertengkar saja. Jadi cerai itu katanya harus datang ke Pak Lebek, ke Pak Naib, ke Pak apa dan biasa yang bisa ngawin-ngawinin itu. Harus kepada itu baru itu disebut cerai. Harus rame cerai itu pokoknya. Tidak sekedar mengucap. Padahal dalam syariat jemaah, dalam ilmu secara ilmu hukum syar'i, cerai itu dengan ucapan cerai dan diikuti niat serta paham hukumnya, jatuh sudah. Bahkan lewat WA jatuh cerai. Kamu saya cerai, WA jatuh itu sudah. Tapi kalau istrinya juga ada kuotanya, kalau nggak ada kuotanya di istrinya, kan bisa jemaah, WA-nya nggak nyampe-nyampe, nggak ada kuotanya. Jadi harus istrinya pun menerima, jatuh itu sudah, gitu ya. Baik, nah demikian. Jadi harus diberi uzur, termasuk dalam masalah pengkafiran. Enggak sembarangan mengkafir-kafirkan cuma, tidak sembarangan membidah-bidahkan. Dan itu bahasanya setelah ini insyaallah. Baik. Yang berikutnya, kedzaliman itu adalah kedzaliman kepada orang lain. Jadi zalim kepada Allah syirik, ya, zalim kepada diri sendiri berbuat maksiat. Karena hakikatnya orang yang berbuat maksiat itu hakikatnya orang yang menjatuhkan diri sendiri kepada kebinasaan jemaah. Jadi dia itu mempersiapkan dirinya untuk diazab di dalam api neraka, orang berbuat maksiat itu. Maka berarti zalim kepada badannya sendiri. Itu hakikatnya loh jemaah. Seorang muslim berbuat maksiat, hakikatnya dia mempersilahkan kepada Allah untuk diazab di dalam api neraka. Hakikatnya demikian. Berarti zalim dia kepada dirinya, membunuh diri, ya, sama hanya demikian. Maka zalim kepada diri dengan berbuat dosa maksiat. Yang ketiga, zalim kepada orang lain, ya, mengambil harta kehormatan orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak hak, ya, merampas hartanya, kehormatannya termasuk menggibah, ya, itu termasuk kedzaliman kepada orang lain. Dan diantara tobat kepada Allah, ya, itu syaratnya tobat jika dosa berkaitan dengan orang lain, ditambah satu syarat tobat lagi, yaitu dia minta pembebasan dari orang yang pernah kita zalimi, baik itu harta, baik itu kehormatan, baik itu harga diri dan semisalnya. Adapun kepada Allah tobat cukup 3 syarat saja. Pertama menyesal, yang kedua tekad tidak akan mengulang, yang ketiga meninggalkan dosanya. Adapun yang berkaitan orang lain selain 3 ini tambah 1 apa? Minta pembebasan sebelum nanti orang tersebut menuntut kepada kita di akhirat kelak. Yang di sana laisa samma dinarun wala dirham. Yang di sana kata Nabi di akhirat tidak ada lagi dinar, dirham, tidak ada lagi rupiah bayarnya. Tapi al-hasanat was-sayyi'at. Tapi bayaran kita nanti apa? Kebaikan, pahala atau dosa. Pahala direbut sama orang yang kita zalimi dan dosa orang tersebut diberikan kepada kita. Kalau kita sudah tidak mampu lagi bayar karena sudah habis bangkrut hasanatnya, itu orang-orang bangkrut itu cuma. Ya, tahajud diberikan kepada orang yang kita zalimi, sedekah kita diberikan, ngapain?
Maka hati-hati dolim kepada orang ini. Makanya akhlak ya, kepada orang ini bagian yang sangat urgen, dan itu nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya akidah. Ada orang kan yang penting akidah, lah ya akhlak kepada orang. Jangan dolim kepada orang lain, karena dia akan merusak ya agama kita, merusak pahala kita, waliyadzubillah. Baik, berikutnya para jemaah. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 tadi, surah Luqman ayat 13 ya, inna syirka la dzulmun adzim. Surah Al-Ahqaf, Allah berfirman, "Waman adalla." Siapa yang lebih sesat, kata Allah ini, enggak ada manusia yang paling sesat di muka bumi, orang yang berbuat syirik. Tidak ada yang paling sesat di muka bumi. "Waman adallu mimman yad'u min dunillahi." Maka siapa yang paling sesat? Ini enggak ada orang yang paling sesat selain orang yang menyeru kepada selain Allah. Maka asyirku akbarul kabair. Syirik adalah sebesar-besar dosa besar, wa adlamu dzulm, dan sebesar-besar kezaliman. Makanya Nabi pun menyebutkan, kata Nabi, ala unnabiukum bi akbaril kabair, maukah saya beritahu kalian, kata Nabi, dosa yang paling besar? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kata Nabi, al isyraku billah, syirik kepada Allah. Dan seorang muslim jangan hanya sekedar sering mendengar kata-kata syirik, 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 syirik. Apalagi setelah dakwah Wahabi ini yakni tersebar di masyarakat. Di tengah-tengah umat sekarang dakwah Wahabi tersebar, sehingga manusia lebih banyak mendengar kata-kata syirik, 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 karena hanya orang-orang Wahabi yang mendakwahkan ini. Maka mereka mengatakan Wahabi dakwahnya selalu syirik, bid'ah, syirik, bid'ah. Karena ini yang urgen jemaah. Sampai harus umat itu paham tentang syirik, tentang apa itu bid'ah. Ya. Nah, jangan sekedar mendengar syirik, 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 tapi hakikatnya nggak paham. Apalagi orang menjauh dari pembahasan syirik ini. Allah ngomongin syirik, tahu malas semua aku nih. Apa terus maunya? Ya, maunya ya yang enak, cocok selera, nggak menyinggung orang-orang banyak katanya. Makanya kalau kajian kadang Ustaz, materinya apa? Ustaz, pokoknya keimanan, bagaimana amal soleh gitu loh. Atau masalah keluarga, misalnya bagaimana bahagia rumah tangga gitu. Ya, bukan meremehkan materi itu cuma. Tapi umat ini perlu kepada bahasan yang urgen dulu. Aham fal aham, dahulukan yang penting di antara yang paling penting di antara yang penting. Ya. Baik. Kaidah berikutnya, baik, saya lewati saja ya bahasan-bahasan yang kiranya mungkin saya ambil yang sangat-sangat urgen bahasannya dari kaidah. Saya lewati beberapa kaidah, masuk ke kaidah asyirku akbaru wa asghar. Ya, bahwa syirik itu terbagi, ada yang besar, ada yang kecil. Itu kita harus yakini dan imani jemaah. Wa kadzalik, demikian pula al-kufru. Demikian pula kufur. Ya. Al-kufur kufrani, asghar wa akbar. Demikian pula kufur ada dua, ada kufur besar, ada kufur kecil. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Memang ada akidah yang sesat dalam masalah ini, ada, yaitu kaum khawarij. Orang-orang khawarij tidak membedakan ada kufur besar, kufur kecil. Semua kufur itu besar. Makanya dalam kaidah orang-orang khawarij, kalau ada kata-kata kufur, amalan-amalan tertentu dihukumi kufur misalnya, maka mereka langsung memvonis berarti kekal di neraka kalau mati, dan orang tersebut berarti keluar dari Islam sudah. Apapun bentuk dosanya, kalau ada kata-kata kufur, ada kata-kata syiriknya, sudah berarti besar semua, nggak ada yang kecil. Dan mereka memang membawakan dalil, namun juga mereka terbantahkan dengan ribuan dalil jemaah, dengan banyaknya dalil, bahkan dalil-dalil yang menunjukkan ada dua, syirik besar kecil dan kufur besar kecil, ini sangat jelas sekali. Nanti akan disebutkan di sini. Dan nanti mu'alif di sini akan membawakan sebuah kaidah bagaimana kita untuk membedakan ini kufur besar dan bagaimana membedakan ini kufur kecil. Kalau dalam sebuah nas ada ponis, misalnya man atakahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara. Ini kufur nih. Ponis kufur ini. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ini ponis, ini kufur ini. Nah, ini besar apa kecil?
ada kaidah nanti, tapi bukan hari malam ini insyaallah. Beberapa kaidah berikut nanti insyaallah taala. Ada? Hah? Oh, masya Allah. Taib. Jadi asyirku, kesyirikan ada dua. Pertama akbar, kedua asghar. Adapun kalau detailnya pembagian syirik ini jamaah dibagi kepada pembagian-pembagian lagi. Syirik ada dua ya, besar dan kecil. Syirik besar dan kecil pun masing-masing juga dua. Masing-masing juga dua. Ada syirik besar yang jali, yang kedua ada syirik besar yang khafi. Syirik besar yang jali itu yang jelas nampak atau dohir istilah lainnya. Syirik kecil pun demikian, ada syirik kecil yang jali, ada syirik kecil yang khafi. Khafi itu samar. Di antara ulama ada yang membagi syirik bukan besar kepada kecil, tapi membagi 3 bagian jemaah. Ada ulama yang membagi syirik itu 3. Pertama syirik besar, kedua syirik kecil, ketiga syirik khafi. Syirik khafi dia yang ketiga. Siapa ulama ini? Ulama ini adalah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pengarang kitab Tauhid. Adapun Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang semisal banyak di antara ulama, mayoritas ulama syirik 2 saja, besar dan kecil. Berarti khafi bukan bagian tersendiri, bukan, tapi khafi adalah syirik yang masuk dia kepada bagian besar dan kecil tadi. Masing-masing besar kecil ada khafinya, masing-masing besar kecil ada jalinya. Taib. Dan syirik yang besar atau kecil yang jali ini pun terbagi 2 lagi. Wes, paham ya? Terbagi 2 lagi. Yang jali terbagi 2. Adapun khafi 1 saja. Yang jali 2. Yang pertama jali fil qaul, jali dalam ucapan. Syirik besar jali dalam ucapan. Yang kedua syirik itu syirik yang jali itu syirik fil fi'li dalam perbuatan. Berarti yang jali itu 2 ya, bisa terjadi pada perkataan, lisan, ucapan, bisa terjadi pada perbuatan. Adapun khafi 1 saja, karena khafi tempatnya di mana? Syirik khafi itu tempatnya di hati jemaah. Contoh syirik kecil yang khafi adalah riya. Jadi riya itu bukan syirik jali, bukan syirik yang dohir. Syirik khafi, riya itu, dan kecil. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Kata Nabi, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil jemaah. Syirik kecil yang Nabi khawatirkan menimpa sahabat loh itu. Apalagi kita, lebih khawatir lagi tentunya. Nabi bersabda itu di hadapan sahabat, akhwaf ma akhafu alaikum. Bahkan dalam lafaz yang lain, ya, dalam lafaz yang lain, akhwaf alaikum min fitnati dajjal. Subhanallah. Syirik kecil itu Nabi khawatirkan menimpa kepada umatnya lebih dikhawatirkan daripada fitnah Dajjal. Subhanallah. Dajjal loh jemaah, yang mana tidak ada malapetaka terbesar sepanjang sejarah manusia. Tidak ada musibah, malapetaka, fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia dari Adam sampai manusia terakhir nanti. Tidak ada daripada musibah, malapetaka munculnya Dajjal di muka bumi. Tapi Nabi SAW tidak khawatir umatnya terkena fitnah Dajjal. Walaupun itu malapetaka terbesar, Nabi tidak khawatir. Justru yang khawatir apa jemaah? Riya, syirik kecil kepada umatnya menimpa. Kenapa? Kalau riya ini samar jemaah. Artinya orang, subhanallah, bisa jatuh kepada riya tanpa sadar. Adapun Dajjal jemaah, kenapa Nabi tenang? Kenapa Nabi Muhammad tenang atas umatnya terhadap fitnah Dajjal? Karena orang yang beriman, Dajjal itu jelas terang, maktub baina ainaini kafara. Yaqruha kullu muslim. Jadi nanti Dajjal itu kalau orang itu beriman, ada iman saja, tenang, Dajjal itu tahu, diketahui oleh orang mukmin. Walaupun buta huruf. Walau kana amiyan, walaupun buta huruf tidak bisa baca, tidak tahu alif ba ta, enggak tahu. Buta huruf tapi ada Dajjal muncul, dia beriman, bisa baca, dia Dajjal, ada tulisannya kaf
kafaro. Dalam lafaz yang lain kafirun, kafir. Baina ainai, di antara kedua matanya. Berarti Dajjal matanya berapa? Hah? Di antara kedua matanya. Berarti Dajjal matanya berapa? 2. Maka beredar video ya. Biasanya diedarkan oleh orang-orang yang sudah betul-betul terfitnah dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Ya, yang selalu membicarakan fitnah akhir zaman, muncul Dajjal matanya 1 di tengah-tengah ini, mata 1. Itu video entah editan, entah apa. Makanya jemaah sekalian, Allahul Azim, sekarang ini kalau muncul video aneh-aneh ya, yang berisikan mukjizat apa, sudah jangan dipercaya dulu. Kita kan kadang, oh, Masya Allah, langsung disebarkan, langsung mudah sekali menyebarkan. Jangan, ya. Apalagi berkaitan tentang keumatan, hajat orang banyak, tidak boleh sembarangan. Baik. Jadi syirik kecil, apa kata Nabi? Riya. Jadi riya itu syirik kecil yang bagiannya syirik yang khafi. Syirik kecil yang khafi. Apa contoh syirik besar yang jali yang pada perkataan? Syiriknya syirik besar dan masuk besarnya yang zahir atau jali dan ada pada perkataan. Apa contohnya, Mas? Contohnya al-istighatsah bi ghairillah. Contohnya minta tolong, minta bantuan kepada selain Allah. Misalnya mengatakan madad ya Husain, madad ya Badawi, madad ya Abdul Qadir Jailani, madad ya wali. Tolong aku hai wali. Ini namanya syirik besar. Syirik besarnya masuk golongan yang jali dan jalinya masuk kepada lisan karena dia minta dengan lisannya. Apa contoh syirik besar yang jali? Ya, jali yang pada perbuatan. Apa contohnya? Contohnya sujud kepada selain Allah dalam rangka pengagungan atau menyembelih hewan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Ini syirik besar. Besarnya jali, jalinya pada perbuatan. Jelas jemaah? Jadi menyembelih hewan untuk selain Allah dalam rangka pengagungan itu tidak ada yang syirik kecil. Enggak ada. Enggak ada. Semuanya syirik besar. Maka seperti saudara-saudara kita lah Muslim yang banyak melakukan sedekah laut istilahnya, itu bukan syirik kecil jemaah, syirik akbar. Keluar dari keislamannya. Fadhal azan dulu.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma ma ba'd. Akhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kaidah ini kaidah sangat penting sekali, dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah ya, tentang masalah meyakini bahwa syirik ada dua. Bahkan bukan hanya masalah kesyirikan, kekufuran, termasuk dosa-dosa juga. Jadi al-kufur kufran, kekufuran ada dua, besar dan kecil. Asyirku syirkan, kesyirikan juga dua, besar dan kecil. Wadzanbu ya, dan juga adz-dzunub dzanban, juga dosa itu dua, besar dan kecil. Bahkan al-bid'ah, bid'ah pun juga dua, bidah yang menyebabkan seorang kufur dan bidah yang menyebabkan tidak harus kufur. Jadi bidah mukaffirah dan bidah mufassiqah, atau bidah besar, bidah kecil tidak masalah. Bidah besar itu bidah dalam urusan-urusan keyakinan, bidah kecil dalam urusan-urusan amaliyah ibadah. Maka konsekuensinya bidah yang dalam urusan akidah adalah bidah yang mukaffirah, konsekuensinya bisa kufur, keluar dari Islam. Adapun bidah yang amaliyah, bidah yang mufassiqah, yang konsekuensinya tidak sampai keluar dari Islam namun fasik, dosa di antara dosa besar. Oleh karena itu dua ya, ada besar ada kecil. Nah dasarnya jemaah, contoh dosa-dosa saja di dalam surah An-Najm ayat yang ke-32 Allah mengatakan dosa itu ada dosa besar. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ism, itu orang-orang yang menjauhi dosa besar kata Allah. Kalau ada besar berarti ada apa jemaah? Ada kecil. Demikian pula di dalam surah An-Nisa ayat 32 Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhaun, jika kalian ya menjauhi dosa-dosa besar apa yang dilarang darinya, yukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan memasukkan kalian kepada surga. Berarti menunjukkan ada dosa besar, ada dosa kecil. Demikian pula dalam hadis kata Nabi, as-salawatul khams, dari solat ke solat yang berikutnya, dari solat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan dari Jumat ke Jumat berikutnya dalam satu pekan, wa ramadhanu ila ramadhana, dan dari satu bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya dalam satu tahun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan mukaffiratin lima bainahun, yakni menggugurkan di antara dosa-dosa tersebut. Namun dengan syarat idzajtuniba, apabila menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Jadi Nabi sendiri dalam hadis membagi ada dosa besar, berarti ada dosa kecil. Apa bedanya jemaah? Dosa besar itu adalah dosa sebuah larangan agama yang diikuti dengan ancaman khususnya, seperti laknat, adanya ancaman neraka secara khusus, atau ada perkataan Nabi bukan golongan kami, itu ciri-ciri dosa besar. Atau ada laknat, baik laknat dari Allah atau laknat dari Nabi Muhammad, la'anar Rasul, Rasul melaknat, ini berarti dosa besar. Berarti dosa kecil adalah setiap larangan agama yang tidak diikuti dengan ancaman khususnya. Apa contohnya? Melihat akhwat yang bukan mahram. Wah enak yo, cilik ya dosa jemaah. Iyo cilik tapi ini bendino, dia berubah menjadi besar. Makanya ada kaidah di situ. Dosa kecil bisa berubah menjadi besar, satu, jika dilakukan di waktu-waktu yang utama, di waktu-waktu yang mulia, di tempat yang mulia, di tempat yang haram, di tempat yang terlarang, besar dosanya. Ya. Terus dosa kecil bisa besar ketika dosa kecil itu dicontohkan oleh seorang tokoh yang dia akan diikuti oleh oleh banyak pengikutnya. Termasuk juga dosa kecil bisa berubah menjadi besar ketika dilakukan secara terus menerus dianggap remeh. Inilah yang dimaksud oleh atau yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Abbas, laisat saghirah ma'al israr, laisat kabirah ma'al istighfar, wa laisat saghirah ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau ditaubati dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-terusan. Maka jemaah sekalian, inilah akidah Ahlussunnah tentang syirik, kufur dan dosa yang terbagi dua, ada besar ada kecil. Dan nanti akan ada kaidah yang sangat baik di sini tentang apa kaidah dalam penetapan mana besar mana kecilnya dari sebuah kekufuran atau kesyirikan.
Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.